Jadi kalau Departemen Ilmu Komputer itu sebetulnya adalah salah satu dari 9 departemen yang ada di bawah FMIPA IPB. Dan saat ini kami memiliki 3 program studi, yaitu Prodi S1 atau Sarjana Ilmu Komputer. Kemudian kami punya Prodi S2 atau Magister Ilmu Komputer, dan Prodi S3 atau Doktoral Ilmu Komputer. Dan Prodi S2 sendiri ini memiliki 2 jenis penyelenggaraan, yaitu kelas reguler dan kelas khusus. Kelas khusus ini untuk karyawan yang sudah bekerja, jadi kuliahnya biasanya dilaksanakan Jumat dan Sabtu. Kalau S1 semuanya reguler, S2 ini ada yang reguler, yang Senin sampai Jumat, dan ada juga yang kelas khusus, jadi kelas yang diselenggarakan khusus Jumat dan Sabtu, dan juga di malam hari untuk biasanya karyawan yang sudah bekerja. Kemudian Prodi S3 itu juga kami memiliki 2 jenis penyelenggaraan. Yang pertama itu jalur reguler, dan yang kedua jalur by research. Kalau yang reguler berarti biasa mereka banyak kuliah, ada beberapa kuliah di semester 1 dan 2, itu dari Senin sampai Jumat, dan biasanya diminta untuk stay di Departemen Ilmu Komputer. Jadi kami punya ya seperti di luar negeri mungkin sama juga ya, jadi ada tempat untuk mahasiswa melakukan risetnya di Departemen Ilmu Komputer. Nah, sedangkan jalur by research itu kerjasama dengan institusi-institusi yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan LIPI, ada dari UIN Syarif Hidayatullah, Unibrau, dan lain sebagainya. Ada beberapa mahasiswa yang dikirim dari universitas-universitas tersebut untuk belajar S3 di tempat kami melalui riset. Jadi bedanya adalah kalau riset ini memang dititik beratkan pada penelitian, sehingga karya ilmiahnya diharapkan lebih banyak gitu publikasinya. Nah, itu sedikit pengenalan tentang Departemen Ilmu Komputer. Kemudian saya ingin sedikit juga bicara tentang IEEE Student Branch boleh nanya nggak? IPB, karena saya juga merangkap sebagai counselor. Silakan Pak ya. Kalau master itu ada spesialisasinya nggak? Misalnya kayak information system, atau mungkin lebih kayak foundation, atau memang di sama rata ini adalah master program gitu. Kemudian untuk kalau di kami sama rata Pak, master program, ya. Kalau yang tadi doktoralnya yang reguler itu apakah mahasiswanya nanti pada apa namanya harus menghasilkan tesis, atau dia dengan kuliah saja terus bisa mendapatkan S3? Oh, kalau yang doktoral pasti ada penelitian. Jadi kuliah itu hanya di semester 1 dan 2, itu pun tidak terlalu banyak, tapi lebih fokus pada menyiapkan proposal penelitiannya. Jadi mahasiswa S3 memang selalu harus penelitian, dan syarat lulusnya adalah publikasi. Jadi publikasi di jurnal, seperti itu Pak. Jadi mungkin sama dengan di kebanyakan institusi ya, dan juga di luar. Memang kalau doktoral tidak terlalu berat di courses, tapi di penelitian seperti itu. Cuma kalau yang by riset lebih sedikit lagi, malah kelas-kelasnya ini lebih banyaknya penelitiannya. Jadi hasil output jurnalnya juga diharapkan lebih banyak kalau yang by riset. Tapi kalau yang by course masih ada courses di semester 1 dan semester 2, tapi nantinya mereka publish jurnalnya bisa hanya kalau nggak salah 1 atau 2, saya lupa lagi. Tapi intinya begitu, ada beda antara yang research. Tapi dua-duanya tetap syarat lulusnya adalah publikasi di jurnal internasional, seperti itu Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Iman. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan sedikit juga Pak tentang IEEE Student Branch IPB, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di acara ini. Jadi IEEE Student Branch IPB ini baru terbentuk tahun 2019. Kebetulan saya adalah counselor IEEE IPB Student Branch. Karena kebetulan saya juga cukup aktif di IEEE Indonesia Section, jadi terus memang kami mengarahkan mahasiswa untuk mulai aktif bergerak di organisasi profesi internasional. Dan tahun 2019 ini alhamdulillah kami sudah berhasil melaksanakan 4 kegiatan utama. Ada pelatihan menggunakan R dan Python untuk analisis data, ini bulan Maret 2019. Kemudian kita juga menyelenggarakan Student Research Poster Competition pada April 2019. Kemudian kita juga kerjasama dengan NVIDIA Deep Learning Institute. Kita menyelenggarakan workshop Fundamental Deep Learning for Computer Vision bulan Juni 2019. Kemudian kita juga mengadakan general lecture, mengundang Prof. Saman dari University of Melbourne, Australia,
Australia, dan beliau bicara tentang can the best optimization algorithm please stand up. Nah, ini menarik sekali untuk mahasiswa dan juga dosen-dosen banyak yang ikut waktu itu karena beliau memperkenalkan tentang optimisasi algoritma optimisasi. Kemudian tahun 2020 ini kita banyak sekali kegiatan Pak, karena memang tahun 2020 ini kan karena COVID ya, jadi gampang menyelenggarakan webinar. Seperti kami sekarang mengundang Pak Iman ini masih bisa di-manage secara cukup simple gitu karena tidak harus datang dan lain sebagainya. Kalau yang tahun lalu 2019 semua speaker tuh kami invite ke IPB, kemudian kami menyelenggarakan acara secara offline di IPB gitu. Kalau sekarang karena COVID kita jadi bisa webinar-webinar dan bisa invite pembicara dari macam-macam negara seperti itu. Sudah ada banyak sekali kegiatan, ada 9 kalau tidak salah sampai hari ini kegiatan yang sudah kami laksanakan. Dan mudah-mudahan semua kegiatan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, dan insya Allah Pak Iman yang sudah berkenan kami undang di sini mudah-mudahan senantiasa berkah dan apa yang nanti di-share kepada kami mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah yang pahalanya tiada terputus untuk Bapak dan keluarga. Perlu saya sampaikan juga, terima kasih Pak. Perlu saya sampaikan juga bahwa di sini pesertanya tidak hanya dari IPB Pak. Jadi kami membuka pendaftaran ini untuk seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya ada peserta dari ITS, Institut Teknologi 10 November, kemudian ada dari ITENAS juga, kemudian ada dari UI, ada dari Udayana, ada dari SMA juga bahkan ada, SMA 8 Jakarta, kemudian ada dari STIMIK Nusa Mandiri, dan lain sebagainya. Ada dari UIN Syarif Hidayatullah juga, dan lain sebagainya. Banyak sekali peserta yang sudah mendaftar untuk acara hari ini dari berbagai institusi di Indonesia. Jadi tidak hanya untuk IPB. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Yuni atas kesempatannya. Sekali lagi terima kasih Pak Iman atas perkenannya untuk share bersama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Karlisa atas sambutannya. Ya, mungkin untuk menyingkat waktu, kami akan segera mempersilahkan Mas Iman untuk menyampaikan presentasinya untuk topik yang pertama. Ya, silahkan Bapak Ibu. Tadi linknya untuk pertanyaan sudah di-share di chatnya ya. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sana. Silakan kepada Mas Iman. Ya. Sebentar. Slide saya bisa dilihat? Iya, sudah kita lihat. Bentar lagi kayaknya Pak. Iya, sekarang sudah terlihat ya. Oke. Jadi ini saya mau bercerita tentang kehidupan di Microsoft, life at Microsoft. Saya tidak mewakili Microsoft atau tidak mewakili tim saya di Microsoft. Jadi ini hanya sebagai saya bilang from the perspective of a software developer. Jadi ini dari perspektif saya sendiri. Yang pertama itu ya saya mau perkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah software developer di Microsoft. Saya bekerja di tim yang namanya One ES atau One Engineering System. Kita ada di bawah Cloud and AI. Jadi Microsoft itu punya beberapa tim yang besar. Yang pertama adalah Cloud and AI, kemudian ada Office 365, kemudian ada Windows dan sebagainya. Kebetulan salah satu anak dari Cloud and AI adalah One Engineering System. Di tim ini, charter kita adalah kita mau mengimprove productivity dari software engineers. Kita mencoba membuat tools-tools yang excellent, tools-tools yang world class, yang apa ya, yang mampu mengenable software engineers untuk ship produk mereka quickly dan juga lebih reliable. Mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ingat, Microsoft itu kalau merilis software itu kan lama dulunya dibandingkan dengan Google atau Facebook yang mereka bisa merilis feature baru setiap 2 minggu sekali. Kita juga ingin seperti itu.
Tapi banyak sekali challenge-nya karena banyak sekali legacy code, banyak hal yang fragmented di Microsoft. Jadi kita harus membuat suatu infrastructure, kita membuat tools yang benar-benar bisa apa ya istilahnya, inner loop dari software development dan outer loop dari software development itu bisa dipercepat. Salah satu tools yang saya spesialisasinya, tadinya saya adalah compiler, kemudian sekarang spesialisasi saya ke build system. Kalau Bapak Ibu tahu build system itu seperti CMake atau Make atau Gradle atau MS Build atau Ant. So Microsoft membuat satu build engine yang kita kasih nama Microsoft Build Accelerator. Ini adalah open source, kemudian di cross platform. Jadi Microsoft sekarang kita harus kerja di cross platform, tidak hanya Windows, bahkan Azure pun sekarang virtual machine-nya semua kebanyakan Linux. Jadi ya kita harus bekerja cross platform. Office sekarang banyak di Mac atau di iOS, so kita juga harus software kita mesti jalan di berbagai platform. Kemudian salah satu hal tantangan terbesar adalah kalau Bapak Ibu tahu pakai Office atau pakai Windows, mereka itu software-nya sangat besar. Repository mereka tuh sangat besar. Mungkin lebih besar dari Google dan lebih besar dari semuanya. Kemudian untuk sebagai gambaran saja, untuk nge-build Office itu lebih dari 1 juta processes yang kita harus lalui. Kemudian dan dulunya itu takes 19 hours atau 19 jam untuk build the whole Office product. Kalau 19 jam dengan chance successful cuma 70%, ya mungkin sehari kita cuma bisa build sekali. Kemudian yang kita nggak bisa seperti Google atau Facebook yang bisa terus-menerus build dan sebagainya. Kemudian mereka punya mandat bahwa, oke, kita pingin dari 19 jam itu jadi 5 jam saja. Dengan mesin yang secanggih apapun mungkin itu akan impossible. Jadi yang sekarang kita punya Azure, kita punya cloud enabled, kita bisa distribute ke ratusan mesin yang dari 19 jam sekarang tinggal jadi 3 jam saja. Jadi ini salah satu bagaimana cara kita untuk mengimprove productivity. Jadi kalau kita mau nge-build sesuatu 3 jam, sehari kita bisa melakukan 5 sampai 6 kali build. Dan dalam seminggu kita bisa rilis produk lebih cepat. So, ini salah satu cara bagaimana kita mengimprove productivity dari software engineers. Seperti yang saya bilang tadi, primarily tools kita ini masih digunakan internally di Microsoft, tapi kita juga open source, jadi orang siapapun bisa pakai. Dan sekarang saat ini saya baru query datanya bahwa kita men-serve 1.5 trillion process executions per day. Jadi ini saya menjelaskan siapa saya, tim saya, dan apa yang saya kerjakan sekarang. Kemudian previous life. So sebelum saya join di Microsoft, saya besar di Mataram, NTB. Saya menyelesaikan SMA di SMA 1 Mataram. Kemudian saya menyelesaikan S1 saya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kemudian alhamdulillah saya dapat beasiswa, saya bisa pergi ke Jerman untuk menyelesaikan S2 saya di Informatik Technische Universität Dresden. Kemudian setelah S2, alhamdulillah juga dapat beasiswa lagi, saya bisa menyelesaikan PhD saya di School of Computer Science, University of Manchester di UK. Kemudian sebelum saya join Microsoft, saya sempat menjadi research intern di Microsoft Research Cambridge, UK. Kemudian saya pindah ke Prancis untuk melakukan postdoc di University Joseph Fourier di Ferrimac, Grenoble, France. Kemudian saya spend 1,5 tahun di Prancis dan kemudian pindah ke Italia
menjadi researcher di Fondazione Bruno Kessler, dan di tempat situlah saya ketemu Bu Juni di Trento. Kira-kira apa lagi ya? Segitu dulu. Mungkin ada yang pertanyaan atau ada yang Oke. Ya. Mungkin nanti sambil penjelasan lebih lanjut, di sini sudah ada pertanyaan nih. Kalau pembagian divisi di Microsoft itu apa saja? Ini pertanyaan dari siapa nih? Ya. Jadi Microsoft itu ini organisasinya tuh berubah terus setiap saat. Saya juga sampai susah saya men-track-nya. Waktu saya pertama kali join Microsoft itu akhir 2013. Microsoft itu ada beberapa divisi besar seperti Cloud and AI, kemudian ada Office 365. Office itu lumayan besar. Jadi maksudnya itu sudah melingkup Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, kemudian ada Windows and Device Group, itu khusus untuk operating system, kemudian ada Dynamics, SAP-nya versi Microsoft, kemudian ada Skype, dan saya kira sekarang tuh yang besar cuma dua, yaitu Cloud and AI dan Office 365. Di bawah Cloud and AI ini sendiri juga banyak sekali cabangnya. Ada One Engineering System, yaitu tim saya. Kemudian ada Visual Studio System, mungkin Bapak Ibu tahu Visual Studio dari Microsoft. Itu juga banyak cabangnya lagi yang mengerjakan C# compiler, C++ compiler, ada yang mengerjakan Visual Studio editornya, ada yang mengerjakan Visual Studio Code. Jadi tim di Microsoft itu sangat banyak. Saya bisa katakan itu. Ada juga Xbox. Tapi kita juga punya company yang kita rekrut, bukan rekrut, yang kita beli, yang mungkin Bapak Ibu tahu kayak LinkedIn dan GitHub. Yang sekarang itu kalau kita bisa bilang bahwa mereka seperti company yang terpisah dari Microsoft, tapi ya CEO mereka reportnya ke CEO-nya Microsoft. Tapi kita sekarang punya, apalagi mungkin One Engineering System ini kolaborasinya dengan GitHub itu sangat banyak, karena kita katakan GitHub itu sebagai interface kita ke luar, karena dipakai banyak orang dan kita punya tools-tools yang excellent, dan GitHub mau pakai tools-tools kita. Ya udah, sekarang bagaimana cara kita bisa menggabungkan ini menjadi satu, dan itu sangat challenging karena bisa dikatakan kita punya infrastruktur yang berbeda dan sebagainya, dan itu mesti disatukan, entah gimana nantilah. Pokoknya yang sekarang ada ya kita coba pelan-pelan untuk menggabungkan. Jadi we bring the best from Microsoft to GitHub, dan GitHub sekarang, dan dengan itu kan GitHub GitHub sekarang ada banyak sekali users-nya, jadi kita juga, Microsoft juga akan mendapatkan benefit dari situ. Jadi bakal banyak users yang pakai produk-produk Microsoft. Iya, gitu. Betul sekali. Kita bisa mencari apapun di GitHub. Iya, mungkin ini dari saya nih, mungkin ada terutama untuk yang teman-teman nih, adik-adik yang masih kuliah, masih sekolah. Pertanyaan ke Mas Iman, apakah dulu semasa masih kuliah ya atau masih sekolah ada kebiasaan tertentu gitu ya, behavior tertentu yang itu akan sangat menunjang kita di dalam menghadapi challenge gitu untuk suatu pekerjaan gitu. Biasanya kan apalagi kalau model sekarang, kalau pengerjaan tugas itu penugasan biasanya kan kolaboratif ya, berkelompok. Nah, kira-kira gimana nih? Ada yang memang tugasnya hanya bagian mencatat, membuat laporan. Ada yang memang tugasnya dia develop. Nah, gimana kira-kira pengalaman Mas Iman? Ini juga apa yang kita kerjakan di kuliah itu kan nanti terefleksikan juga ke pekerjaan kita. Jadi di Microsoft itu nanti saya akan jelaskan bahwa
banyak sekali kolaborasi. Jadi bahkan di tim kita pun kita tidak kerja sendirian, kita kerja dengan beberapa orang. Jadi kita juga bukan kadang lagi ya, sering sekali kita duduk sebelahan untuk pair programming. Kita kadang juga duduk bertiga atau berempat untuk ngedebug code kita, untuk testing dan sebagainya. Kita kadang sama-sama ngelihat satu monitor, ini kok behavior-nya bisa seperti ini, atau kita sama-sama melihat misalnya ada log yang 10 GB log, ya udahlah kita daripada kita satu orang ngelihat 10 GB log, kita bagi-bagi dan sebagainya. Kemudian juga kita nggak pernah kerja sendiri, maksudnya satu tim itu kita juga nggak pernah kerja satu tim dalam tim saja, tapi kita juga kerja dengan tim-tim yang lain. Contohnya adalah kita membuat distributed system. Distributed system kita memakai Azure infrastructure. Jadi kita harus engage sama developer dari Azure untuk tahu bahwa ini bagaimana konfigurasinya, ini best practice-nya bagaimana, ini supaya optimal bagaimana. Jadi itu kolaborasi. Dan kalau di waktu masa kuliah dulu, ya sering sekali ya ada dikasih satu project yang kita mesti mengerjakan bersama-sama gitu. Jadi tipsnya sih kalau dulu itu adalah kita punya satu project, sebisa mungkin kita membagi membuat project itu pasti consist of multiple features gitu. Jadi ini feature A, B, C, D, kamu handle feature A, B, kamu handle feature yang sini, kamu handle feature yang satu. Jadi semua itu aktif. Dokumentasi juga gitu. Kamu yang ownernya feature ini, ya kamu harus nulis dokumentasinya. Kamu ownernya feature ini, kamu harus nulis dokumentasinya. Jadi semua contribute. Jadi dan terus bagaimana nanti hasilnya. Jadi kalau misalnya kadang kan orang-orang itu punya style yang berbeda dalam bekerja. Atau mungkin kita coding juga kadang code style kita beda. Jadi bagaimana kalian membuat agreement satu sama lain, atau mungkin toleransi terhadap coding style dia jelek gitu. Tapi sebagai developer kita ya oke lah, nggak apa-apa, asal masih bisa toleransi, asal masih bisa lambat batas, it's okay. Jadi ya itu yang lebih saya mau menekankan bahwa kadang juga waktu saya di UI dulu juga tidak terlalu banyak 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 kerja kelompok, tapi mungkin tidak terlalu banyak seperti yang saya alami di Microsoft yang memang kita di force untuk teamwork gitu. Oke, baik, itu jadi kata kuncinya memang kalau ada pekerjaan kelompok seperti itu kita sebanyak mungkin berusaha untuk involve di situ ya, bersama-sama mengerjakan. Tadi mungkin bisa dengan membagi fitur-fiturnya, karena mungkin bukan hanya satu fiturnya. Kemudian termasuk juga nih yang salah satu saya lihat kelemahan dari di kita, dokumentasi, ya, pendokumentasian dari modul yang kita buat gitu. Nah itu ya dokumentasi dari programnya itu. Sama sih. Mungkin, kalau di Microsoft juga kadang kita, saya juga sering sebel kalau ada sistem gitu, kemudian saya nanya, is there any documentation? Saya bilang, no, there is no documentation. You just have to look at the code. Gitu. Itu kan, saya bisa look at the code, tapi kalau ada dokumen, kadang apalagi researcher atau student kan lebih enak kalau dia bisa belajar sesuatu secara sistematis, kalau dokumentasinya ada secara sistematis. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu adalah before you do anything, before kamu implement something, kamu tulis dulu desain dokumennya. Ini loh yang akan kita lakuin. Ini saya sudah mengeksplor alternatif A, B, C, dan D. Jadi nggak usah exhaustive, tapi pokoknya kita tahu kamu udah mengeksplor semua alternatif, dan ini decision saya. Kenapa saya memilih decision itu? Dan itu semua terdokumentasi. Nanti 2 bulan, 3 bulan mendatang, ada developer baru yang datang, dia ngelihat feature itu, kok implementasinya seperti ini sih? Gitu. Kita bisa lihat, udah lihat aja dokumentasi yang sebelumnya. Iya. Jadi perlu menjelaskan satu persatu lagi juga. Satu persatu. Kemudian dokumentasi di code juga sangat penting. Jadi ya kadang code-nya cuma 2 lines of code, tapi dokumentasinya bisa 1 halaman, ya that's fine. Gitu.
Baik, ini ada pertanyaan, sudah mulai mendalami coding sejak kapan dan melalui platform apa mendalaminya, entrance-nya? Saya tadi awal bilang saya besar di Mataram. Saat itu pun kalau orang-orang dulu di Mataram itu kalau lulus SMA itu tujuannya kalau nggak masuk teknik elektro atau jadi dokter. Komputer itu belum ya orang belum aware lah. Kadang saya juga waktu dulu masih amazed ngelihat orang pakai Windows 95 atau wah kok bisa seperti itu ya gitu. Jadi saya tidak punya background komputer apa-apa semasa SMA. Saya baru mulai menyentuh programming waktu saya S1 di UI, dan ini mungkin agak aneh bagi student-student sekarang ya, karena bahasa programming kita yang pertama itu adalah C. Ya, ini teman-teman yang di IoT yang masih pakai itu. Dan saya ingat banget bahwa kita di C dan kita harus code di Unix, bukan Linux, tapi masih Unix, yang editornya waktu itu masih VI atau Vim. Kemudian mungkin Bu Yuni tahu sendiri kalau C pointer yang dangling atau apa, korda. Jadi ya challenge ya, kita harus kalau saya prefer, kalau saya jadi dosen S1 saya akan force anak-anak untuk pakai C, karena dengan C kita bisa belajar foundations of computer system. Oke. Ya. Jadi ya C itu zaman dahulu itu adalah salah satu kata kunci itu yang memang wajib untuk dikuasai ini. Oke, kemudian ada yang menanyakan bagaimana proses untuk mendapatkan beasiswa S2, S3? Gimana nih? S2, S3, waktu saya nggak tahu prosesnya ya. Waktu itu memang ada beasiswa, ada penawaran beasiswa. Ya saya apply, saya dapat. Ya mungkin juga karena hasil akademik saya waktu S1 bagus. Kalau yang dari S2 ke S3, seingat saya waktu itu Profesor S3 saya, beliau sedang visit ke Jerman, beliau jadi dosen tamu di sana. Kemudian beliau mengajar selama 2 minggu atau 3 minggu. Kemudian ada examnya. Saya took the exam. Kebetulan mungkin hasil saya bagus. Kemudian dia kontak saya bahwa saya butuh student S3. Kamu mau nggak kerja sama saya? Jadi ya itu. Oke, ya kata kuncinya juga kita harus perform excellence gitu ya, supaya orang juga melihat bagaimana kerja kita itu. Nah, untuk ini ada yang menanyakan apakah waktu S2, S3-nya juga memang bidang fokus risetnya sudah di software engineering? Saya termasuk orang yang senang berpindah-pindah bidang. Jadi karena istilahnya apa ya? Dulu ada salah satu profesor dari Carnegie Mellon University bilang ini bagus, bahwa you need to know something about everything, but you also need to know everything about something. Jadi you need to know something about everything, meaning that you must have a deep knowledge about something. Jadi kamu harus punya pengetahuan yang mendalam, yaitu bidang research kamu. Tapi yet you also have to know everything about something. Kamu juga harus tahu bidang-bidang yang lain. Jangan sampai kamu cuma tahu satu bidang aja. Ini juga saya refleksikan. Jadi S1 saya sangat teoretikal, yaitu tentang kategori teori. Saya implementasikan dalam bahasa pemrograman Haskell. Nggak tahu, mungkin ada student yang tahu tentang Haskell. Kemudian waktu S2 saya lebih ke arah software robotics. Jadi itu pakai Prolog atau jenis Prolog. Mungkin ada yang tahu programming language Prolog. Itu dipakai untuk AI ya, kita Prolog. Ya, itu Declarative Programming Language Prolog. Kemudian waktu S3 saya fokusnya ke software verification. Jadi
bagaimana kita proof bahwa software itu correct. Jadi basically bidang minat saya waktu itu formal methods atau metode formal kayak logic dan sebagainya itu. Kemudian subspesialisasi saya adalah ke compiler verification. Jadi ya saya harus tahu tentang compiler, gimana cara memverify-nya dan sebagainya. Gitu. Jadi kuncinya itu kalau saya bisa share adalah terutama untuk yang student S3, ya you need to know something about everything, which is your research, but you also need to know everything about something. Jadi jangan cuman di situ aja, karena juga di pekerjaan kita tidak hanya, kalau saya mungkin bisa bilang, saya tidak hanya mengulik build system aja, tapi saya juga harus tahu tentang container, saya harus tahu tentang distributed system, saya harus tahu tentang AI, bagaimana kita bisa men-schedule machine dengan smart dan sebagainya. Nah, itu semua walaupun saya tidak ahli, tapi at least I know how it works. Gitu. Ya. Oke. Saya rasa sebentar, saya cek apakah kita masih ada waktu untuk yang sesi pertama. Ya, masih ada nih pertanyaan lagi. Ya, silahkan. Bagaimana memulai research di bidang software? Karena yang banyak saya baca dan lihat lebih ke hardware. Nggak tahu saya, mungkin kalau di Indonesia justru sebaliknya, karena di Indonesia mungkin lebih banyak juga developer malahan. Hardware tidak terlalu berkembang. Ya, mungkin bisa. Di Indonesia banyak hardware atau software malahan? Atau tidak? Iya, setahu saya sih lebih banyak software kalau di Indonesia ya. Lebih banyak ke arah developer. Tapi kalau di sini ditanyakan bagaimana memulai research di bidang software. Oke. Mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ditanyakan tentang research ya, karena saya sudah meninggalkan research sejak tahun 2013 ya. Tapi oke lah. Sebenarnya cara yang paling gampang adalah ada beberapa cara. Biasanya kalau kita masuk program S3, kita akan dibimbing oleh profesor. Profesor itu biasanya mereka tahu apa yang topik-topik apa yang sedang tren atau sedang hit saat ini, atau yang this is good topic. Itu biasanya profesor tuh tahu. Tapi ada cara yang saya kira mungkin lebih efektif, bahkan mahasiswa S1 pun bisa melakukan research, yaitu coba cari conference yang memang top conference. Misalnya kalau kalau di software system, yang saya tahu sih ada 2 top conferences yang sangat sulit masuknya, yaitu PLDI, Programming Language Design and Implementation. Yang kedua itu POPL, yang lebih teoretikal. Saya lupa ininya, POPL, singkatannya Programming something. Ya, jadi coba lihat conference itu, lihat paper-paper yang dipublish di sana. Mungkin kalau kita download, kita tidak tahu banyak, tapi kalau ya biasanya sih kalau waktu saya start juga gitu. Ya saya download papernya, saya coba baca. Kalau saya nggak ngerti, ya saya coba. Biasanya kan kalau paper itu ada references-nya, ya kan? Yeah. Nah, bisa di-trace dari references itu. Kalau kita nggak ngerti, ya udah kita buka buku. Tapi lihat future work mereka, lihat apa sih yang kalau kita udah ngerti, apa sih yang bisa di-improve. Jadi mungkin bisa di-improve dari situ dulu gitu. Jadi istilahnya bukan kita menciptakan suatu hal yang brand new, yang novel, tapi ya coba dari existing work itu apa yang kita bisa push untuk improvement. Itu juga bisa jadi research gitu. Ya, jadi memang harus punya banyak jam terbang untuk menganalisis banyak paper ya. Karena dari paper-paper itu kita mungkin bisa dapat nah, kira-kira sudah sejauh mana sih orang-orang bergerak gitu. Iya, memang ya seperti itu. Tapi yang saya tekankan, coba cari top conferences.
Karena kalau tidak top conferences itu saya takutnya ini pandangan pandangan pribadi saya, terlalu banyak research work yang reinvent the wheel. Jadi ya sebenarnya sama-sama aja, cuman mereka mendeskripsikannya dengan teknologi yang atau dengan terminologi yang berbeda, tapi ya oke, gitu saja gitu. Saya makanya bilang push ke top conferences, karena kalau paper itu keterima di top conferences itu bagus, dan ya itu bisa jadi ini modal awal untuk memulai research gitu. Ya, filteringnya sudah cukup bagus ya dari situ. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, kayaknya adik-adik nih yang nanya nih. Mau nanya berapa jam alokasi waktu untuk belajar setiap harinya, dan bagaimana mengatasi kendala penyakit malas? Mungkin kalau lagi stuck gitu. Ini sekarang atau waktu dulu? Mungkin waktu dulu ya. Waktu dulu zaman kuliah itu. Apakah banyak berorganisasi juga mungkin, atau ya full kayak anak kuliahan saja, mengerjakan tugas saja? Atau banyak kegiatan di luar, kegiatan mahasiswa yang juga diikuti? Gimana dulu? Ini istri saya juga ketawa dengar pertanyaannya. Jadi waktu kuliah atau waktu SMA, saya bisa dikatakan saya tuh slow learner ya. Jadi saya bukan orang yang membaca terus bisa tahu gitu. Saya lebih karena itu saya harus menyediakan waktu yang lebih banyak untuk belajar. Yang saya lakukan sejak zaman SMA itu adalah belajar untuk mengajar. Jadi kalau saya belajar, saya pretend kalau saya besok akan mengajarkan hal ini ke teman-teman saya. Jadi seberapa banyak saya understanding saya seberapa banyak ya itu yang jadi kriterianya. Tapi ya kalau belajar untuk mengajar itu juga kan ya kita perlu mendalami konsepnya. Nggak usah ngafal lah. Ngafal kan kalau di computer science ya nggak ada hafalan. Jadi ya coba try to understand. Kadang kita juga untuk supaya lebih ingat, coba kita tulis apa yang kita pahami. Nanti kan pas kita mengajar kan keluar dengan sendirinya gitu. Saya rasa itu salah satu trik yang jitu ya, karena dengan kita mengajar itu kemudian kita jadi paham, ternyata di bagian ini saya belum terlalu paham nih ternyata. Karena pada waktu menjelaskan ada pertanyaan ternyata belum bisa menjawab juga gitu. Kadang itu juga bisa jadi untuk kritik ke dosen ya. Jadi kalau misalnya dosennya ngajarnya nggak bagus, saya bisa ngajar lebih bagus ini karyanya. Saya mengajar seperti seolah-olah saya ingin diajar seperti itu gitu. Iya. Oke. Ya, mungkin untuk sementara pertanyaan-pertanyaan kita lanjutkan nanti setelah topik yang kedua. Untuk yang topik kedua ini kita akan mendengarkan dulu Mas Iman akan present current works-nya dia. Beliau di Microsoft saat ini. Mungkin kita bisa juga lihat nanti bagaimana sih suasana kerja di sana kira-kira seperti apa dan yang lain-lainnya. Silakan Mas Iman. Oke, saya lanjutkan ya. Saya mungkin start dari pertama, kenapa saya milih Microsoft. Ini sedikit promosi juga ya. Jadi, kalau saya merasa yang pertama itu adalah Microsoft itu punya misi yang sangat bagus. Jadi, kita berusaha mengempower semua orang. Kita berusaha, istilahnya, bagaimana kita berkontribut ke humanity, bagaimana kita membantu sesama. Jadi tidak seperti mungkin Facebook atau Instagram yang lebih ke arah entertainment. Kita di sini bagaimana kita bisa membantu kehidupan orang gitu. Jadi misalnya saja ini salah satu contoh adalah produk yang kita buat itu mungkin harus harus bisa untuk people yang punya disabilities atau kekurangan, kita harus memperhatikan bahwa produk kita itu bisa dipakai oleh mereka. Contohnya, kalau kita buat website, kita nggak hanya bisa just buat website seenak kita gitu. Kita ada accessibility
tools yang bisa mengecek bahwa apakah website kita ini bisa nggak dilihat sama orang yang mungkin punya punya kekurangan dalam penglihatan mata dan sebagainya. Itu kita buat accessibility tools-nya untuk mengecek itu. Jadi itu salah satu bagaimana kita istilahnya membantu orang yang yang punya disabilities atau kekurangan supaya mereka juga bisa bekerja atau supaya mereka bisa mencapai goal mereka. Atau kita juga membuat tools untuk membantu orang yang mungkin pendengarannya kurang sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan kita. Itu salah satunya. Kemudian culture di Microsoft itu sangat bagus. Kita sangat terobsesi dengan customers. Kemudian kita juga diverse and inclusive. Jadi maksudnya kita bekerja dalam environment yang sangat diverse. Jadi ada orang kulit hitam, ada orang Kristen, ada orang Asia, India, China. Ya kita harus bisa mengerti mereka dan kita harus bisa bersama dengan mereka. Dan yang saya selalu bilang tadi adalah Microsoft itu kekuatannya adalah di teamwork. Jadi we do things together gitu. This is as a one Microsoft gitu. Jadi di situ cultural attribute-nya Microsoft. Kemudian alasan lain kenapa saya join Microsoft adalah karena Microsoft itu banyak sekali technical challenge-nya. Bukan hanya kita berusaha untuk menginvent sesuatu yang baru, tetapi juga mungkin tidak seperti Google atau Facebook yang mereka mulai dari clean slate, mereka mulai dari greenfield, mereka bisa membangun semau mereka. Microsoft tidak seperti itu. Microsoft banyak sekali legacy code. Kadang kalau kita lihat source code-nya Windows, mungkin itu source code di tahun 1998 yang mungkin yang mengimplementasi juga tidak di sana. Kemudian atau mungkin ada banyak script-script yang ditulis pakai Perl. Zaman dulu Perl mungkin sangat amat populer, kan sekarang siapa yang mengerti Perl? Kan ya ada yang mengerti Perl, tapi mungkin tidak terlalu banyak developer yang mengerti Perl. Jadi banyak sekali legacy code yang bagaimana kita how to bring this legacy code into modern system or to modernize it. So itu challenge-nya juga banyak sekali. Kemudian seperti saya bilang tadi itu banyak juga opportunity untuk inovasi. Selain itu juga di Microsoft itu banyak untuk berkembang itu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi banyak collaborations dengan sama developers di dalam tim atau across multiple teams. Kemudian kita punya banyak free learning resources. Kayak misalnya kita bisa mengakses semua O'Reilly Books secara free. Kita punya mengakses, mungkin ada yang tahu edX gitu, kayak certification dan sebagainya. Itu juga free buat kita. Kemudian ada banyak hackathons dan kita bisa join the hackathons, kita bisa learn something new. Hackathons itu juga tidak melulu kita harus mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan bidang fokus kita. Kita mungkin bisa mengerjakan sesuatu related to deep learning yang mungkin agak jauh dari fokus saya sekarang untuk hackathon. Jadi banyak sekali room untuk improvement atau self growth dan development. Salah satu juga alasan saya untuk masuk Microsoft adalah karena saya bisa membuat impact yang banyak, yang immediate istilahnya. Jadi mungkin dulu Bu Juni tahu kalau saya itu dulu adalah researcher yang bekerja di FBK. Saya sebenarnya sempat frustasi bekerja di research. Kenapa? Karena waktu itu saya membuat sebuah tool dan tools itu mau dipakai oleh orang, tetapi itu adalah tools itu seperti di research kita biasanya membuat suatu prototype instead of industrial strength product gitu. Kita biasanya cuma membuat prototype. Nah, untuk menjadikan sebuah prototype itu menjadi industrial strength product, itu banyak sekali features yang harus diimplementasi, yang mungkin features itu nggak worth publication, tapi itu sangat penting untuk membuat prototype itu menjadi bagus. Nah,
kemudian itu saya menjadi di persimpangan jalan. Apakah saya akan mengorbankan riset saya dengan untuk membuat untuk menjadikan prototipe ini sebagai produk yang bagus, atau saya continue research. Dan saya pikir bahwa saya lebih senang kalau saya membuat tools dan dipakai banyak orang. Ini personal saya lebih senang membuat tools dan dipakai banyak orang ketimbang saya mempublikasi paper. Jadi di Microsoft saya baru saja nulis library atau nulis kelas 1 hari ini. Next week itu library itu akan di-run oleh thousands developers. Itu memberikan satisfaction tersendiri buat saya. Jadi dia juga bilang bahwa saya agak frustrasi dengan teknologi transfer. Bahkan di dalam Microsoft sendiri teknologi transfer itu sangat sulit. Jadi saya nggak menyalahkan kondisi research di sini ataupun di Indonesia, karena Microsoft sendiri ada Microsoft Research, tapi tidak banyak produk dari Microsoft Research itu yang bisa masuk ke enterprise atau bisa masuk ke company, karena it takes a lot of effort untuk sebuah prototype itu bisa menjadi untuk masuk ke enterprise. Jadi ya itu teknologi transfer itu saya bilang susah atau challenging. Kemudian di tim saya juga tidak menutup kemungkinan untuk research, tapi research kita ini ya saya masih publish paper, saya masih buat paten, tapi itu adalah byproduct dari apa yang kita kerjakan. Jadi itu bukan utamanya. Jadi setelah saya mengimplementasi feature ini merupakan feature yang novel, yang bagus, keren, belum pernah ada. Ya sudah, saya tinggal bilang ke manajer saya mau buat paper tentang ini, saya mau buat paten tentang ini. Ya sudah, silahkan buat gitu. Dan itu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Kemudian Microsoft juga terkenal dengan work-life balance ya. Jadi kita sangat fleksibel. Manajer tuh sangat memperhatikan work-life balance kita. Jadi mereka nggak expect kita kerja sampai jam 8, jam 9 malam. Dan mereka juga memfokuskan bahwa family itu number one. Jadi apapun ya family gitu. Kerjaan mah bisa dipinggirkan. Selain itu ya perks-nya juga bagus. Microsoft itu bisa dikatakan punya best medical insurance dari semua company di US. Kemudian kita, ya ini mungkin hal-hal lain yang kecil, kita free drink, subsidized lunch, kemudian banyak diskon, terutama untuk Microsoft product, dan mungkin tidak banyak terlalu di-advertise ya, mungkin orang-orang kalau di internet lihatnya, oh kantornya Google atau kantornya Facebook bagus, tapi trust me, Microsoft lebih bagus. Cuman tidak sering di-advertise. Gitu. Kemudian bagaimana join Microsoft? Saya sendiri join Microsoft dengan cara yang bukan tidak normal ya, yang agak berbeda ya. Biasanya orang itu cek ke Microsoft Careers, saya taruh linknya di sini. Saya waktu itu dikontak oleh manajer saya pada saat itu. Mereka bilang, saya butuh orang yang tahu tentang ABC dan mau nggak kamu join Microsoft? Ya bukan saya tidak dikasih kayak blank check bahwa oke, kamu akan diterima Microsoft. Saya juga harus menjalani interview juga. Jadi biasanya kita ada initial screening, itu bisa kampus interview atau bisa phone interview. Phone interview itu kadang kita diberikan problem yang butuh critical thinking atau puzzles dan sebagainya. Kemudian kalau kita lolos initial screening, kita akan di-invite untuk ke kampusnya Microsoft untuk interview di sana. Dan itu biasanya semuanya dibayarin Microsoft, hotel, makan dan sebagainya. Jadi kita tinggal bawa baju aja untuk interview. Nah, interviewnya itu biasanya ada morning interview, ada 2 interview.
tiap-tiap interview itu 1 jam. Di dalam di dalam ruangannya itu biasanya kita sama interviewer atau bisa ada 1 atau 2 orang interview. Yang pertama dikerjain di morning interview itu biasanya coding skills. Jadi mereka akan memberikan kayak problem set, kita harus ya coding, tapi mungkin codingnya tidak pakai laptop atau tidak pakai komputer, ya kita codingnya di whiteboard. Jadi ini lebih kayak menekankan algoritma desain algoritma dan data structure. Dan jangan khawatir bahwa kita harus menguasai programming language-nya Microsoft. No, kamu bisa pakai programming language apa aja yang kamu familiar. Ini kan juga codingnya di whiteboard. Jadi yang mereka ingin tahu itu adalah bagaimana cara kamu berpikir memecahkan masalah, bagaimana kamu mendesain data structure, bagaimana apakah kamu tahu tentang software pattern, bagaimana kamu mendesain suatu sistem dengan sound gitu. Kemudian setelah morning interview ada lunch interview. Ini biasanya si interviewer itu akan mengexercise general technical opinions. Jadi misalnya dia akan menanyakan, dia akan bilang, kamu familiar nggak dengan sistem ini? Menurut kamu bagaimana cara kita meningkatkan throughput, bagaimana kita mengoptimize-nya dan sebagainya. Jadi agak santai, tapi juga yang kita mesti bisa menjawab technical question-nya. Dan juga biasanya lunch interview itu akan dilihat bagaimana personality si kandidat. Jadi kalau kandidat ini kayaknya kok arogan ya, kok sombong ya, ya kayaknya kurang cocok untuk teamwork, ya sudah nggak bisa gitu, nggak akan dapat bad marks gitu. Kemudian setelah interview ada 2 interview lagi di afternoon, yang ini kebanyakan kayak system design. Jadi setelah coding kita mau kamu bagaimana kamu melakukan sistem design. Jadi biasanya misalnya kalau disuruh buat bagaimana kamu membuat last recently used cache system. Jadi kamu harus bisa ini ada komponen ini, menggabungkannya bagaimana. Jadi lebih banyak sistem desain. Kalau semua itu lulus atau marknya bagus, nanti yang terakhir kali adalah ketemu dengan manajernya. Tapi kalau nggak ketemu dengan manajernya itu berarti udah bad sign bahwa kalian nggak diterima. Oke. Gitu. Kemudian tips untuk interviewnya, kita tuh pingin software developer yang punya banyak skills. Jadi kita tidak mencari, kecuali ada tim yang spesifik ya, kecuali memang timnya itu spesifik mencari seorang kandidat, tapi kita tidak mencari kandidat yang punya knowledge yang sangat dalam tentang deep learning. Kita nggak mencari kandidat yang punya knowledge di membuat Android app, tidak. Karena begitu kita kerja di Microsoft, kita tidak hanya mengerjakan satu hal, kita bahkan mengerjakan hal-hal yang berbeda setiap harinya. Kita akan mengerjakan banyak hal yang berbeda. Jadi, dan kamu mungkin ditempatkan di tim atau sub tim yang berbeda. Jadi kita ingin kamu bisa benar-benar beradaptasi dengan punya skill yang komplit yang kita bisa tempatkan kamu di mana saja gitu. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kamu nggak perlu tahu tentang Microsoft Technology. Mungkin ada yang tahu C#, F#, FB, TypeScript. Oke, kita tidak mengharapkan kamu untuk tahu itu, tapi yang kita harapkan adalah kamu punya knowledge yang solid untuk ini programming dan desain dan implementasi data structure. Kemudian tip yang lain adalah coba belajar sistem desain. Mungkin banyak baca technical documents atau ya mungkin kita salah satu pertanyaan yang sering dikasih itu coba imagine kalau kamu itu harus mendesain message feed system kayak Twitter. Komponen-komponen apa aja yang kamu harus create dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Itu salah satunya. Kemudian juga latihan untuk waktu kamu programming di whiteboard, kamu juga harus
jangan diem gitu. Jadi harus ngomong. Jadi kita juga pengen tahu bagaimana kamu berpikir gitu. Jadi itu juga salah satu kenapa belajar untuk mengajar itu juga penting, karena kan kalau mengajar kan kita mesti ngomong, nggak bisa kita cuma diem doang di depan kelas kan. Kemudian untuk coding questionnya usahakan lengkap, usahakan kamu saya akan setelah lengkap saya akan membuat unit test atau integration test untuk show bahwa coding saya ini bagus gitu. Kemudian hal lain adalah ini juga merupakan nilai plus kalau kita tahu tentang teknik atau advanced teknik untuk software development, misalnya kayak kamu tahu tentang multiprocessor atau asynchronous programming, kamu tahu tentang distributed system design, or kamu tahu tentang Docker, Kubernetes, dan sebagainya. Dan yang paling penting juga adalah, yang selalu yang penting adalah coba build portfolio. Jadi kamu bisa show ke interviewer kamu bahwa saya contribute di open source yang ini, atau saya membuat ini di hackathon saya, atau yang lebih bagus lagi, saya participate di programming contest. Jadi ini juga kadang untuk coding interview itu cobalah kerjain soal-soal yang ada di programming contest, karena itu sangat amat, bukan sangat amat, bahkan akan membantu sekali untuk lulus di coding interview. Gitu. Sebelum saya lanjutin, mungkin ada yang mau tanya? Oke, ya. Mungkin tadi ada beberapa catatan. Kalau hard skill-nya tadi kayaknya yang fundamental banget itu ada data structure, kemudian desain algoritma gitu ya. Syukur-syukur bisa ke sistem desain. Kemudian untuk yang soft skill-nya ini yang bisa dipelajari juga mulai dari sekarang, dilatih bagaimana deliver your idea gitu ya, berlatih untuk berkomunikasi. Kemudian juga personality. Nah, personality ini mungkin yang sulit, gampang-gampang sulit, karena kadang kalau kita terlalu pede, orang akan menganggap itu sebagai arogan. Nah, gimana ini supaya balance-nya gitu. Itu catatan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini ya. Untuk yang terkait dengan cloud service Microsoft, software layanan apa saja yang bisa digunakan untuk riset seperti mahasiswa secara gratis nih? Kalau Azure ada free trial, tapi of course nggak ada yang gratis ya. Saya juga nggak tahu itu harus. Saya kalau bisa dibilang saya juga nggak tahu, karena saya ada di dalam Microsoft dan saya biasanya memakai semua dengan free, jadi saya nggak tahu. Biasanya kalau ke akademik kan ada akademik, memang ada academic agreement ya. Kalau dengan universitas itu yang kita bisa menggunakannya secara free gitu ya. Ya. Kemudian ini yang terkait dengan ini. Ya. Sebentar. Bagaimana mengatasi language barrier nih kalau berdiskusi dengan atau bekerja sama dengan tim itu? Atau mungkin di ada program-program untuk soft skill development seperti itu gitu di Microsoft-nya sendiri, atau memang? Kalau untuk soft skill kayak teknik untuk presentasi, kemudian untuk leadership, kita banyak program-program untuk soft skill seperti itu. Tapi untuk kayak misalnya learning English mungkin nggak ada ya, karena memang primarily language-nya untuk diskusi sudah bahasa Inggris ya. Jangan khawatir, karena kadang juga kan di Microsoft tidak hanya orang Amerika ya, jadi juga banyak orang dari Eropa, banyak orang dari Cina. Mungkin saya bukan I'm not trying to be racist, tapi banyak orang-orang Cina yang juga bahasa Inggrisnya agak sulit dimengerti gitu. Jadi juga orang-orang dari Eropa yang mungkin punya aksen yang kental, yang bahasa Inggrisnya jadi susah dimengerti. Jadi itu it's okay, kita kita bisa toleransi semua itu, maksudnya kita jangan takut
apa namanya, kalau bahasa Inggris saya nggak bagus gitu, ya at least bahasa Inggrisnya bisa dimengerti, ya sudah. Oke. Gitu. Nah, ini ada yang menanyakan kalau pengamatan mungkin dari sekitaran lingkungan Mas Iman atau kolega gitu, kira-kira untuk yang fresh graduate gitu, kemudian langsung masuk ke Microsoft, chance-nya seperti apa? Apakah mereka butuh yang sudah berpengalaman bekerja? Oh, jadi kalau fresh graduate. Kita kan kalau masuk Microsoft itu tidak hanya apa namanya banyak jenjangnya. Jadi biasanya kalau fresh graduate juga ada yang masuk dari fresh graduate masuk ke kita juga ada, tapi mungkin mereka akan start dari apa namanya level yang paling bawah. Kalau master juga kadang startnya dari level yang bawah atau bisa lebih atas. Memang semakin banyak kita punya work experience, kita akan apa namanya mungkin bisa masuk ke level yang lebih atas. Bisa dilihat dari interviewnya. Jadi pas lihat dari interviewnya itu biasanya yang interview itu kan bukan junior developers, itu mereka biasanya yang udah senior atau yang udah principal gitu. Jadi mereka bisa tahu oh si orang ini kita bisa offer dia positions tapi posisinya level ini. Kalau dia sangat bagus sekali walaupun dia fresh graduate tapi dia punya apa namanya talent yang sangat bagus, nggak impossible kalau dia langsung ditawarin senior gitu loh. Ada di tim saya juga yang dia baru lulus S1 tapi he's very gitu, he's brilliant, dia bisa langsung masuk ke level yang atas. Jadi ya dia fresh graduate. Cuman yang saya juga mau tekankan adalah bahwa untuk masuk Microsoft chance yang paling besar itu adalah kalau bisa dapat internship di Microsoft. Oke. Ya, jadi, ini tadi ada yang menanyakan juga, apakah ada internship di Microsoft gitu ya? Kesempatan ada. Internship. Saya tidak tahu ya, apakah mungkin Indonesia linknya kurang banyak ya. Jadi selama ini saya juga apa namanya, saya juga melakukan interview, saya juga apa namanya membimbing student intern dan kalau di internship itu kan kita bisa mengevaluasi kerjaan mereka, bagaimana attitude mereka, bagaimana mereka problem solving mereka bagaimana. Nanti by the end of the internship kita bisa bilang bahwa oke, kita offer dia job. Bahkan sebelum lulus pun kita berani offer. Kalau dia kalau memang dia bagus. Dan itu selama saya di Microsoft hampir semua mahasiswa yang saya bimbing itu semua dapat job. Kita langsung offer. Bahkan mereka bilang, ya tapi saya baru lulus tahun depan. No problem, we'll wait for you. Oke, tapi mungkin saringan internship-nya sendiri memang ini ya, lumayan. Saringan internship-nya juga hampir sama seperti interview yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan skill kita untuk itu nih. Ya, kemudian tadi proses seleksi tadi sudah disampaikan ya. Kemudian ini ada yang menanyakan kalau dari pendapat Mas Iman sendiri, kira-kira bahasa pemrograman apa sih yang saat ini sangat penting untuk dipelajari gitu? Selain mungkin basic C tadi yang karena akan membentuk kemampuan berpikir kita. Ya mungkin kalau bisa dilihat dari apa namanya di Stack Overflow itu kan kadang sering ada yang ini apa namanya 10 bahasa programming language yang lagi tren ya gitu. Kalau ya mungkin ada yang bilang Java, ada yang bilang Python, ada yang JavaScript atau Node.js atau ya whatever the AngularJS dan sebagainya. Kalau di Microsoft sendiri yang main language-nya itu adalah C#. C# itu menurut saya setelah saya mempelajari C# dan membandingkan dengan Java, mungkin saya merasa Java mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan C# ya dalam segi ini ya, language feature ya. Kemudian TypeScript itu juga sangat amat populer. TypeScript itu typeful version dari JavaScript. Orang di Microsoft sangat tergila-gila dengan type karena mereka tahu bahwa types improve your code, safety of your code dan sebagainya. Jadi C#, TypeScript,
Python juga untuk orang-orang yang kerja di data science dan AI, mereka banyak memakai Python. Kemudian tadinya C++ itu untuk yang very high performance code, kayak misalnya yang ya banyak sekali yang pakai C++ juga. Office pakai C++. Kemudian tapi sekarang karena sejak munculnya .NET Core, C# bisa di Linux juga, jadi banyak yang kita pakai C# di Linux. Untuk scripting language-nya PowerShell, Batch script, dan sekarang juga karena kita harus menguasai, ya harus kerja di Linux juga, ya Bash script menjadi language yang harus dikuasai. Oke, ya mungkin silahkan dilanjut dulu. Nanti kita saya sambung dengan pertanyaan berikutnya. Ya, kemudian bagaimana kondisi kerja di Microsoft? Jadi kita biasanya itu kita nggak bekerja di satu tim yang besar, kita small team, 4-10 orang biasanya, ada satu manajer. Kemudian kita nggak bekerja di tools yang banyak, biasanya kita dalam satu periode itu bekerja di 2 atau 3 tools atau 2 atau 3 services atau komponen dari mereka. Kemudian banyak sekali collaborations, jadi kayak misalnya adalah seperti tadi saya bilang, satu feature di-handle oleh 1 atau 2 orang atau 3 orang, nah mereka harus bekerja sama bagaimana mereka membuild feature itu. Kemudian biasanya setiap quarter itu kita ada planning. Jadi di planning itu awalnya kita kita define, kita sebutnya OKR atau Objective Key Result. Jadi ini adalah goal yang kita pingin. Misalnya contohnya adalah goal kita untuk quarter ini adalah kita bisa mereduce machine utilizations 1/4. Jadi kita goal itu tidak hanya goal, tapi goal ada numbernya. Seberapa banyak kita mau ada empirical numbernya. Ukurnya, jadi ada tolak ukurnya gitu. Kemudian OKR ini kita biasanya based on customer request atau based on yang apa yang kita lihat. Kalau kita masih lihat ini kurang, jadi kita define OKR-nya. Kemudian dari OKR itu kadang kita juga harus minta approval dari manajemen bahwa kita mengerjakan OKR ini. Kalau mereka setuju, kemudian dari OKR itu kita breakdown menjadi features. Dan seperti yang saya bilang tadi, ya features ini ya satu features itu bisa dikerjakan oleh 1 atau 2 orang. Kemudian dari features itu nanti kita breakdown menjadi work items yang lebih spesifik. Jadi kita bisa track bahwa untuk work item ini kita butuh 1-2 minggu, untuk work item ini kita butuh ini, kita tahu dependency antara work item dan sebagainya. Kemudian bukan hanya kita coding, tapi kita juga ada beberapa meetings. Biasanya kita dalam seminggu itu ada 2 atau 3 kali yang kita namakan stand up meeting. Di stand up meeting ini kita kita show our progress, kita kasih tahu ke orang-orang bahwa kita lagi mengerjakan hal ini, progresnya sudah sampai sini. Kemudian juga di stand up meeting itu kita bug triage, jadi kita punya sistem, pasti ada bugs-nya, kemudian ada bug report-nya, ya kita berusaha untuk, jadi kita tidak hanya mengerjakan feature kita, tapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap bugs-bugs yang ada. Jadi ya kita harus di bug triage itu, kita ya ngebagi istilahnya, siapa yang mengerjakan bug ini, siapa yang mengerjakan bugs itu, gitu. Dan banyak sekali daily meetings, karena ada collaborations, tapi ya itu bisa dilimit lah, maksudnya bukan menjadi halangan. Bahkan perlu collaborations itu, maksudnya meeting itu perlu untuk kita sinkron satu sama lain. Kadang dalam satu hari itu bisa 2-3 kali meeting dan sebagainya. Dan seperti Facebook dan Google juga kita bekerja di open space. Sebelum kita work from home ini, jadi ya kita di open space, bisa satu open space itu ada 10-20 orang. Ya enaknya di open space itu ya kalau kita pingin kolaborasi ya kita tinggal geret kursi ke orang itu, kita ajak diskusi gitu. Yang nggak enaknya kalau ada orang yang suka ribut, jadi ya kadang suka terganggu. Gitu. Kemudian ini sebagai gambaran, ini tools atau sistem apa yang kita pakai untuk software development saat ini.
work plan sama untuk tracking work sama bug item kita pakai Azure DevOps Kanban board. Repositorinya kita pakai 2. Kita bisa pakai Azure DevOps repo atau pakai GitHub. Kemudian programming language-nya yang banyak adalah C#, C++, TypeScript, Python. Scripting language-nya seperti saya katakan tadi Bash and PowerShell Bash. Editors-nya VS. Tapi sekarang VS Code juga sudah mulai populer. Jadi ya dua-dua ini kita pakai. Build engine-nya kita banyak hal, ada MS Build, Quick Build, Accelerator, CMake atau Cloud Build. Ada testingnya kita pakai MS Test, Qtest, Cloud Test. Code review-nya kita pakai Codeflow atau Azure DevOps atau GitHub. Untuk CI/CD-nya, Continuous Integration dan Continuous Delivery-nya kita pakai Azure Pipelines atau GitHub Actions. Kemudian untuk telemetri kita pakai Azure Data Explorer. Jadi istilahnya sekarang kita punya Azure yang gede. Sekarang bagaimana kita software development kita tuh di gears toward using hal-hal yang Azure punya gitu untuk software development-nya. Kemudian sehari-harinya kehidupan saya yaitu yang pertama adalah saya mencoba untuk spend 1 jam awal untuk learn something new karena kadang waktu kita sangat terbatas untuk learn something new, jadi ya harus tahu lah, nggak bisa stuck di nggak bisa stuck di knowledge yang itu aja, jadi kita harus ya learn something new. Kemudian ya read emails, MS Team channels. Kemudian karena saya senior, jadi saya harus banyak melakukan code reviews dari junior developers. Kemudian mementor junior developers. Kemudian juga saya harus write spec untuk desain sistem dan sebagainya. Kemudian kadang mungkin 1-4 jam saya melakukan ya coding, testing, debugging, benchmarking. Ya kemudian baca email lagi. Kemudian ya di antara kerjaan itu ya pasti banyak meeting. Kemudian yang terakhir ya COVID-19 ini ya kita terpaksa work from home, nggak tahu sampai kapan, mungkin sampai Oktober. Komunikasinya ya semua lewat Microsoft Teams. Tapi yang untuk khusus di tim saya, kita beruntung karena kita dikasih $1.500 untuk istilahnya untuk you can buy home office equipment supaya kamu feel you have a home office. Feel Soho ya. Ya. Kemudian ya negatifnya adalah kadang diskusi itu kan perlu menggunakan whiteboard dan sebagainya. Itu agak challenging. Di tim sekarang sudah ada, tapi tetap aja lebih enak kalau kita tuh duduk di satu ruangan dan kita menulis di whiteboard. Kemudian biasanya kita pair programming atau pair debugging. Sekarang agak sulit, tetap bisa karena kita ada remote debugging, ada remote programming, it still bisa, tapi mungkin agak challenging. Internet connection juga kadang kita kan bukan di kantor, kita dari rumah, kadang up and down. Jadi kalau kita mesti connect ke desktop kita di kantor, kadang slow. Jadi kayaknya itu saja slide saya ya. Oke, terima kasih. Ini juga slide-slide tadi menjawab beberapa pertanyaan terkait itu, misalkan tadi mengenai pola kerja itu seperti apa, berapa jam kerjanya seperti apa yang tadi ada di slide sebelumnya. Jadi activity di kantornya seperti itu. Kemudian terkait dengan COVID-19 itu seperti apa pola perubahan ritme bekerjanya. Nah, ini tadi juga yang di slide terakhir sudah disampaikan, meskipun dari sisi fasilitas sudah disediakan tadi ya dengan $1.500 tadi, tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin memang agak menjadi tidak sebagus atau tidak seoptimal begitu ya kalau kita bertemu langsung gitu. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih mengenai tadi kan mulai di diunggah ke GitHub ya untuk yang reponya Microsoft. Ya. Ini ada yang iseng nanya nih, kan itu nantinya open source, tapi ada isu nih katanya repo Microsoft yang penting tidak disimpan di GitHub. Ya. Bagaimana nih? Ya kita tidak semuanya open source ya. Maksudnya saya juga tidak tahu polisinya mana yang boleh di open source, mana yang tidak. Tapi ya sekarang
bisa dikatakan adalah Microsoft adalah organisasi yang contribute sangat yang kontribusinya ke open source itu paling banyak di planet ini. Jadi banyak sekali code-nya Microsoft yang udah di open source. Of course tidak semuanya. Kayaknya kita tidak meng-open source Office atau Windows. Oke. Ya, yang menjadi ini ya, core-nya. Ya, ini ada lagi yang menanyakan nih, ada mahasiswa kayaknya mungkin dia ini menjadi salah satu impiannya dia. Apakah Mas Iman pernah bertemu dengan Bill Gates nih? Ada yang nanya. Bill Gates kan sudah istilahnya dia cuma sebagai advisor di Microsoft. Ya. Jadi untuk ketemu Satya Nadella ya chance-nya banyak, cuman kadang kita terlalu sibuk, jadi istilahnya dia itu banyak mengadakan kayak town hall, jadi dia speak publicly. Kita free, kita bisa hadir kapan saja, tapi kadang karena mungkin gedungnya kita nggak satu gedung, maksudnya kita jadi harus jalan ke gedung itu, malas gitu, jadi ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Irawan Afrianto nih, kebetulan beliau juga ini ya mahasiswa S3 kita saat ini. Apakah Microsoft memiliki layanan infrastruktur blockchain yang dapat diakses untuk keperluan riset gitu? Blockchain ini lagi ini di sini juga ya di Indonesia. Memang kita juga lagi marak, terutama untuk logistiknya. Saya kurang tahu ya, karena mungkin bidang fokus saya tidak di situ. Yang saya tahu sih Facebook ada, karena kebetulan ex-manager saya yang bekerja sekarang di Facebook, dia sedang mengerjakan tentang blockchain untuk research juga, jadi ya saya tahu Facebook ada, tapi kalau Microsoft saya kurang tahu, karena fokusnya bukan di situ. Oke. Kemudian ini ada juga pertanyaan untuk yang tim Bapak sekarang, WANIS, apakah sedang ada fokus pengerjaan suatu project gitu? Mungkin bisa share. Pengerjaan suatu project, banyak yang kita kerjakan ya, istilahnya tidak ada enggaknya satu fokus project. Jadi yang untuk di bidang saya sekarang itu yang menjadi tantangan adalah kita itu ngebuat suatu sistem yang baru untuk mendevelop software. Tetapi seringkali banyak perusahaan tuh udah mempunyai sistem sendiri. Dan mereka kadang enggan untuk migrasi ke sistem yang baru. Kadang yang itu saya bilang tadi kayak legacy system. Jadi Office sendiri, Office sama Windows mereka sudah bertahun-tahun mengembangkan sistem mereka dengan sistem yang kuno ya, build system yang kuno. Kemudian kita datang ke mereka bilang, hey kita punya sistem yang baru, lo mau pakai nggak gitu? Mereka kan bilang nggak mau, karena itu butuh lot of effort untuk migrasi ke sistem yang baru. Challenge adalah bagaimana kita bisa membuat suatu sistem yang istilahnya mereka masih pakai sistem mereka yang lama, tapi seamlessly kita integrate dengan sistem itu dan mempercepat building produk mereka. Ya, seperti itu. Itu sekarang challenge yang bagaimana kita seamless integrations itu yang lagi kita push. Oke. Ya. Oke, mungkin ini waktunya juga sepertinya sudah akan segera berakhir. Ya, tadi saya rasa sangat menarik sekali ya diskusi yang kita lakukan. Kalau boleh saya sampaikan di sini, untuk kita di Ilkom IPB sendiri, kita sebenarnya punya 3 divisi. Ada salah satu divisi yaitu divisi SAIS, Software Engineering and Information Sciences. Selain juga 2 divisi yang lain, Computational Intelligence and Optimization, kemudian kalau saya sendiri di Computer System and Networks. Jadi tadi banyak trik-trik, banyak informasi-informasi basic ya, mungkin sangat penting, bukan hanya buat teman-teman yang kebetulan memang fokus di SAIS, tapi juga untuk teman-teman mahasiswa kalau di sini ada, ternyata mata kuliah tadi desain algoritma, data structures. Nah, yang mungkin nanti di awal-awal ini ngapain aja ya kuliahnya. Nah, ternyata itu sangat mendasar sekali ya, kemampuan dasar yang sangat diperlukan. Terutama kadangkala kalau udah tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 tuh
ini juga terjadi dulu ya, nggak tahu kalau sekarang masih terjadi nggak, udah tingkat 3, tingkat 4 tuh, saya sudah malas coding. Saya maunya jadi manajer, saya maunya di manajemen. Ya, ya kadang itu jalurnya berbeda ya. Kalau mau ke Microsoft ya jalurnya itu. Ya, oke. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami presentasikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang hadir di sini. Terima kasih kepada Mas Iman yang sudah bersedia sharing. Kemudian nanti juga kemarin kita sudah mendapat izin materinya ini akan bisa kita share. Kemudian juga nanti juga rekamannya bisa disiapkan oleh teman-teman panitia untuk dibuatkan atau diunggah di channel YouTube-nya, sehingga yang belum berkesempatan mungkin akan bisa mengakses di kesempatan yang lainnya lagi. Ini slide-nya saya kirim ke siapa ya? Bagaimana? Ini slide-nya saya kirim ke siapa ya nantinya? Oke, bisa dikirim ke saya nanti, atau nanti panitia akan menghubungi ke saya juga bisa, Mas Iman. Ya. Kemudian tadi dari panitia juga ada titipan pesan, kalau misalkan ada dari teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang hadir di sini yang memerlukan e-certificate, nanti akan ada email dari panitia ke peserta, ya silakan untuk merespon email tersebut. Jadi untuk yang memang membership dari IEEE bisa mendapatkan e-certificate itu secara gratis, ya. Tetapi untuk yang non-member dari IEEE ada fee yang harus harus dibayarkan untuk e-certificate itu. Dan juga untuk kegiatan COVID-19 di IPB. Ya, mungkin nanti dari panitia akan ada emailnya. Baik, sebelum saya tutup dari panitia, mungkin ada tambahan pesan yang belum saya sampaikan kepada para peserta. Sudah semua? Di sini sepertinya tadi saya lihat ada Mas Fahri. Sudah cukup sepertinya, Bu. Sudah cukup ya? Oke. Baik, kalau sudah kita tutup sampai di sini. Saya rasa tadi informasinya sangat penting ya, terutama bagi kita meskipun mungkin tidak terkait dengan software engineering secara langsung, tetapi beberapa kata kunci tadi atau ritme kerja mungkin bisa coba kita coba terapkan di sini. Baik, kita tutup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Mas Iman, terima kasih kepada semua Bapak Ibu peserta yang hadir di sini. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.